Institut Teknologi 10 November Surabaya adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang menempati peringkat 3 terbaik di Indonesia. Versi Time Higher Education atau DXA World University Ranking tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020 sampai 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi berupa lonjakan penduduk usia produktif. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 268 juta jiwa pada tahun 2020 dan 293 juta jiwa pada tahun 2030. Dengan komposisi penduduk Indonesia produktif mencapai 70% dan penduduk tidak produktif 30%. Persaingan di dunia kerja pun kian ketat. Ini mengapa pemerintah terus mengenjot perbaikan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Salah satu upayanya adalah pengembangan pendidikan vokasi sebagai prioritas dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024. Pendidikan vokasi dianggap mampu menjawab kebutuhan SDM Indonesia yang siap pakai dan memiliki kompetensi, apalagi tuntutan persaingan kerja semakin ketat, antara lain karena peningkatan usia produktif dan masuknya pekerja asing. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja asing sampai akhir 2018 mencapai 95.335 orang. Angka ini meningkat 10,88% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 85.974 orang. Pengembangan sumber daya manusia lewat pendidikan vokasi terkendala rendahnya minat warga melanjutkan studi ke vokasi. Ini karena masyarakat masih memandang pendidikan vokasi sebagai pendidikan kelas 2. Pendidikan yang dipersepsikan tanggung karena harus melanjutkan lagi jika ingin mendapatkan gelar sarjana. Selain itu, lulusan pendidikan diploma juga dianggap kurang bergengsi atau identik dengan gaji lebih rendah ketimbang lulusan S1. Ini menjadi salah satu penyebab Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi tidak lagi membatasi pendidikan vokasi hanya pada program diploma 1 hingga 3. Pasal 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjelaskan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi, program diploma yang menyiapkan mahasiswa dengan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi ini dapat diselenggarakan pendidikan tinggi sampai program magister atau bahkan program doktor terapan. ITS membuka program pendidikan sarjana vokasi ini, pendidikan tingkat diploma 4 yang akan menyandang gelar sarjana sains terapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional, Indonesia juga menjabarkan bahwa alumnus pendidikan vokasi atau sarjana terapan juga dapat langsung meneruskan pendidikan ke program S2 terapan di Indonesia atau di luar negeri. Lulusan vokasi diwajibkan mempunyai sertifikasi kompetensi untuk memenuhi standar sebagai tenaga kerja industri, sejalan dengan target pemerintah menciptakan 113 juta tenaga terampil pada tahun 2030. Selain itu, 5 kementerian yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri. Publikasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016 menunjukkan pendidikan vokasi baru menyerap sekitar 5,6%. Dan pada tahun 2018 mencapai 6%. Sementara di Tiongkok porsi mahasiswa vokasi sudah 59%, di India 36%, Swiss 67%, Jerman 48%, Austria 76%, Belgia 55%, dan Belanda 68%. Sejalan dengan visi pembangunan Indonesia ke depan serta kebutuhan industri, Institut Teknologi 10 November Surabaya membuka fakultas vokasi dengan prodi Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air dan Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil, Departemen Teknik Mesin Industri,
program studi Teknologi Rekayasa Manufaktur dan Teknologi Rekayasa Konversi Energi. Departemen Teknik Elektrootomasi, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Departemen Teknik Kimia Industri, program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Departemen Teknik Instrumentasi, program studi Rekayasa Teknologi Instrumentasi. Departemen Statistika Bisnis, program studi Statistika Bisnis. Fakultas Vokasi ITS menganut sistem pendidikan Multi-Entry, Multi-Exit atau MIMI, di mana sistem pendidikannya dikemas dalam sistem modular. Setiap modul memiliki capaian kompetensi tertentu, sehingga setiap modulnya akan diberikan ijazah dan sertifikat sesuai dengan tingkat kompetensinya. Selain itu, mahasiswa Fakultas Vokasi ITS juga telah menjuarai berbagai kejuaraan, baik skala nasional ataupun internasional, baik personal ataupun kelompok. Kemampuan berinovasi dalam sains dan teknologi, mahasiswa Fakultas Vokasi ITS diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan semangat revolusi industri 4.0 saat ini ataupun di masa mendatang. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian keluarga Fakultas Vokasi ITS.